Lihat juga musik-musik dari Indonesia Timur. Tahun ini kan termasuk salah satu yang benar-benar melanglang buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. 2 tahun bagaimana persepsi dari masyarakat terhadap Indonesian Music Awards. Buat kami, setiap kali kita membuat sebuah awarding, kami selalu memperhitungkan apa sih objektif dari awarding itu gitu ya. Pada saat kita membuat ini 2 tahun yang lalu, karena di 2 tahun yang lalu itu kita tentunya sudah sama-sama melihat bahwa tren orang mendengarkan musik itu sudah dengan cara yang berbeda. Jadi orang pun membuat karya musik pun sudah dengan cara yang berbeda. Tidak lagi orang harus dia muncul dulu di TV supaya dikenal orang. Tapi kalau sekarang bisa dibalik, kita bisa kenal penyanyi bukan karena mukanya yang mana, tapi kita dengar dulu lagunya baru kita bilang, oh ini yang namanya itu gitu. Jadi yang membuat kita jadi menarik dengan adanya Indonesian Music Awards ini, kita merasa kerjasama kita dengan Langit Musik juga sangat baik, dan kita merasa ini ajang yang sangat baik untuk memberikan kesempatan ke banyak orang. Tidak harus mereka berangkat dari background keluarga musisi, tidak harus berangkat dari label yang besar, tidak harus berangkat dari modal yang besar untuk rekaman gitu ya. Tapi ini menjadi satu pembuktian bahwa dengan Indonesian Music Awards ini, artinya orang bisa dihargai dan bisa menunjukkan bahwa karyanya dia itu kelihatan loh gitu, bisa dinikmati dan bisa dihargai. Sangat menyenangkan sekali sebetulnya, karena sebagai contoh yang hadir di sini sebagai bintang tamu. Mungkin kalau orang taunya Erika model gitu, ya kan? Main film gitu. Yeah. Genre itu macam-macam. Seolah-olah kalau kita melihat seseorang, oh kalau dia kayak gini tuh berarti musiknya pilihan lagunya R&B gitu. Itu kan ngayal-ngayal yang orang aja gitu. Tapi kalau kita ngelihat genre yang muncul sekarang, kan sangat menarik gitu. Kalau zaman dulu tuh kita kayaknya genre itu terbatas, oke, pop, rock, dangdut, terus bahkan country itu dianggapnya sekarang udah hampir nggak ada kalau buat Indonesia. Tapi kita ada lagi dangdut pun turunannya banyak nih, ada lagi koplo, ada EDM remix koplo, panjang gitu ya. Biar macam-macam ya. Biar gitu. Jadi semakin lebar itu semakin menyenangkan buat kita, karena artinya opportunity-nya buat semakin banyak orang dari Sabang sampai Merauke sesuai musik yang cocok sama telinganya di daerah tersebut, akhirnya bisa travel ke seluruh Indonesia. Kan kayak kita lihat juga musik-musik dari Indonesia Timur. Tahun ini kan termasuk salah satu yang benar-benar melanglang buana, bukan hanya di Indonesia aja. Jadi sangat baik, sangat menarik, dan justru memberikan kesempatan ke banyak orang lagi untuk tahu lebih banyak musik Indonesia. Karena kalau dibilang ada lagu-lagu dari Indonesia Timur misalnya, kalau ditanya genrenya apa? Ayo, kalau dibilang genre musik itu apa? Pasti kita akan bilang lagu-lagu dari Timur. Betul. Karena dia punya ciri khasnya sendiri gitu. Tapi kalau kita ngomong dangdut pun di daerah kita ngomong Jawa Tengah misalnya, di Jawa Tengah berbagai bentuk dangdut, dangdut klasik, dangdut tadi koplo, ke dangdut EDM dan lain itu banyak sekali. Jadi semakin lebar itu semakin baik, dan buat kita itu semakin memperkaya dan memperlebar opportunity masyarakat dari berbagai kalangan untuk bisa terlihat, terdengar, dan dikenal banyak orang. Kalau tahun ini sudah mewakili atau belum, per tahun ini aja kita udah punya 14 kategori ya. Tapi tentunya fleksibilitas kita dengan Indonesian Music Awards itu pasti akan sangat ditentukan oleh industri, akan sangat ditentukan oleh massa, akan sangat ditentukan oleh selera. Jadi yang kita belum bisa pastikan, bisa jadi tahun depan ada kategori baru. Ya itu akan bisa bertambah. Bisa jadi ada kategori yang mungkin diperkecil. Nah itu tentunya akan melihat dari lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, CEO dari Ruang Digital Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada RCTI yang selama 2 tahun ini sudah menyelenggarakan sebuah event apresiasi yang sangat-sangat baik.
Dan alhamdulillah di tahun ini kami bisa turut serta lagi untuk berpartisipasi. Dan saya percaya kita berdua punya misi nih Mas Indra untuk bisa terus membangun dan mendukung industri musik Indonesia. Kita bahkan mengusung tagline di Langit Musik itu musik Indonesia juara. Jadi kalau pakai logat bahasa Sunda, musik Indonesia juara gitu ya. Juara. Kalau bahasa Batak apalagi tuh, musik Indonesia juara. Gitu ya. Cuma beda di logat ya. Jadi itu yang memang kita ingin kedepankan. Karena memang Langit Musik ini kan aplikasi Langit Musik yang dibangun untuk memang mendukung dan memberikan apresiasi kepada industri kreatif khususnya di industri musik Indonesia. Dan event ini tuh event gaung akhir tahun yang kita harapkan bisa terus ikut mendorong kemajuan industri musik Indonesia. Pastinya makin seru ya tiap tahun kita. Saya harus buka contekan karena ada 14 nggak hafal berhubung umur juga ya. Jadi yang pertama tahun ini kita ada 14. Yang pertama ada Song of the Year, ada collaboration, ada breakthrough artist, ada social media artist, ada male singer, ada female singer, kemudian ada duo, grup dan band, kemudian ada alternative song, ada album of the year, kemudian throwback hits of the year, dan yang ke-11 adalah songwriter of the year. Nah, yang 3 terakhir ini tambahan, itu ada nada sambung pribadi of the year, ada Langit Musik Lifetime Achievement, dan ada Langitku Artist of the Year. Nah, 3 kategori ini tuh baru mewakili produk-produk yang memang kita berikan buat masyarakat Indonesia. Jadi seleksinya memang tidak mudah karena lagu karya-karya rekan-rekan musisi di Indonesia ini sangat luar biasa. Kemarin kita ambil data berdasarkan traffic streaming di aplikasi Langit Musik. Itu yang pertama kita cari per kategorinya. Kemudian yang kedua aktivasi di ringback atau nada sambung pribadi Telkomsel itu kita jadikan. Kemudian kita validasi kembali. Kita kemarin melibatkan beberapa pihak yang memang berkompeten di industri musik. Jadi ada perwakilan dari media, perwakilan dari musisi, dan juga perwakilan dari penggiat musik lah, gitu ya. Jadi memang kita validasi nggak cuma data dari kami, tapi kita juga lihat apakah memang ini setahun terakhir jadi soundtrack of my life gitu ya. Ternyata memang mereka mengidentifikasi, oh iya ini udah bener nih, kemudian diurutkan dari nomor 1 sampai